Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Siti Maimanah, NIM 2015-201031. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran mengenai vulva hygiene pada masa nifas. Pengertian vulva hygiene pada masa nifas adalah membersihkan vulva dan daerah sekitar pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukan sendiri. Pasien yang harus istirahat di tempat tidur, misalnya karena hipertensi, pemberian infus, dan steriosesar, harus dimandikan setiap hari dengan pencucian daerah perineum yang dilakukan 2 kali sehari dan pada waktu sesudah selesai membuang hajat. Meskipun ibu yang akan bersalin biasanya masih muda dan sehat, daerah-daerah yang tertekan tetap memerlukan perhatian secara perawatan protektif. Tujuan vulva hygiene pada masa nifas yang pertama yaitu untuk mencegah infeksi, yang kedua untuk penyembuhan luka jahitan perineum, yang ketiga untuk kebersihan perineum. Vulva juga memberikan kenyamanan bagi klien selama masa nifas. Manfaat vulva hygiene pada masa nifas menurut APN 2009 adalah untuk menjaga agar vagina dan daerah sekitarnya tetap bersih dan nyaman, mencegah munculnya keputihan, bau tidak sedap dan gatal-gatal, menjaga pH vagina tetap normal sekitar 3-5 sampai dengan 4-5. Jika vulva hygiene dilakukan dengan benar, akan mempercepat kesembuhan luka jahitan karena perawatan yang baik akan menghambat terjadinya infeksi. Bila luka kotor, maka penyembuhan sulit terjadi walaupun kesembuhan akan memberikan hasil yang buruk. Selain itu, juga luka tersebut sembuh dan tidak terjadi infeksi, maka akan menurunkan AKI atau angka kematian ibu. Kemudian prosedur kerja vulva hygiene pada masa nifas yaitu yang pertama memperkenalkan diri dan memberitahu kepada klien tindakan yang akan dilakukan atau meminta informed consent kepada klien. Kemudian pintu dan jendela ditutup dan jika perlu pasanglah sampiran. Kemudian alat-alat didekatkan pada pasien dan pasien diberitahu tentang hal yang akan dilakukan. Kemudian bidan mencuci tangan dengan 7 langkah. Kemudian pakaian pasien bagian bawah dikeataskan atau dibuka. Kemudian penghalas dan dipasang di bawah bokong pasien. Sikap pasien dorsal recumbent. Kemudian bidan memakai sarung tangan kiri dan kanan. Kemudian menyiram vulva dengan air cebok yang berisi larutan desinfektan. Kemudian ambil kapas sublimat untuk membuka labia minora. Vulva dibersihkan mulai dari labia minora kiri, labia minora kanan, labia mayora kiri, labia mayora kanan, vestibulum dan perineum. Kemudian cara mengusap dari atas ke bawah, bila masih kotor diusap lagi dengan kapas sublimat yang baru hingga bersih. Kemudian keadaan perineum diperhatikan jahitannya, bagaimana jahitannya, apakah masih basah, apakah ada pembengkakan, iritasi dan sebagainya. Kemudian jahitan perineum dikompres dengan betadine. Setelah selesai, pasien merapikan posisi pasien kembali. Kemudian bidan membereskan alat-alat, membersihkan alat-alat yang sudah dipakai tadi. Kemudian mendokumentasi tindakan yang dilakukan. Sekian Ibu, terima kasih. Itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.